Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Rahman. Saya di sini akan mempresentasikan tentang peran udang dalam ekspor dan impor di Indonesia. Nah, terus ada apa itu udang dan manfaatnya. Udang merupakan komoditas perikanan unggulan Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar global. Selain kaya protein, omega 3, dan mineral yang penting bagi kesehatan, udang juga menjadi sumber pendapatan utama bagi jutaan petambak dan nelayan di seluruh Indonesia, serta berkontribusi secara signifikan terhadap devisa negara. Selanjutnya ada ekspor dan impor udang. Definisi dan proses dasar. Ekspor udang adalah kegiatan menjual udang ke pasar luar negeri, sedangkan impor udang adalah pembelian udang dari negara lain. Proses ini mencakup budidaya, pengolahan, pengemasan, sertifikasi mutu, hingga pengiriman ke negara tujuan sesuai regulasi internasional. Terus ada peran pelaku usaha. Yang pertama perannya ada petani tambak, pengolah, eksportir, dan distributor bekerja sama dalam rantai ekspor impor. Perusahaan eksportir berperan mengurus dokumen memenuhi standar mutu, yaitu HACCP atau SPS, dan menjalin kontrak dengan pembeli internasional untuk memastikan kelancaran perdagangan udang. Terus selanjutnya ada data ekspor udang dari tahun 2020 sampai 2025. Sekitar ekspor udang puncaknya terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 2,97 miliar US dollar dengan volume udangnya yaitu sekitar 231,003 ton. Nah, untuk selanjutnya itu tahun 2020 ke 2021 itu menjadi tahun yang pertumbuhan nilainya itu tertinggi, yaitu sekitar 45,6%. Didorong pemulihan permintaan global dan lonjakan harga udang internasional. Yang selanjutnya ada penurunan volume dari tahun 2023 ke 2024. Yang 2024 itu sekitar 198,120 ton akibat persaingan ketat dan isu dumping di pasar utama. Dari tahun 2023 ke 2024 itu sekitar minus 8,4%. Terus yang selanjutnya itu ada jenis udang yang diekspor di Indonesia. Yang pertama itu ada Paneus panamil yang dibudidayakannya secara intensif. Yang kedua ada Paneus monodon, yaitu udang dengan nilai ekspor tertinggi. Yang ketiga itu ada udang jerbung, dogol, dan rebon. Terus selanjutnya ada dampak positif ekspor udang. Ekspor udang Indonesia memberikan dampak positif yang signifikan di berbagai aspek kehidupan, mulai di peningkatan devisa negara, penerapan budidaya berkelanjutan, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir. Untuk dari segi ekonominya itu sendiri, meningkatkan devisa negara hingga 2,04 miliar US dollar di tahun 2020. Itu meningkatkan juga pendapatan petani, tambak, dan pelaku usaha perikanan. Dari segi lingkungan, penerapan teknologi budidaya berkelanjutan dan ramah lingkungan mendorong sertifikasi HACCP dan standar mutu internasional. Dari segi sosialnya itu menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada dampak negatif ekspor udang. Dampak negatif ekspor udang dari segi ekonominya itu ketergantungan pasar ekspor tunggal. Dari segi lingkungan, kerusakan ekosistem mangrove. Dari segi sosial, yaitu konflik lahan dan perubahan sosial.
Terus ada alur perdagangan udang. Nah, yang pertama itu dari tambak ke pasar ekspor. Proses dimulai dari budidaya di tambak, dilanjutkan pengolahan, terus pengemasan sesuai standar ekspor, hingga pengiriman ke negara tujuan melalui jalur laut maupun udara. Terus ada peran pelabuhan dan logistik. Pelabuhan utama seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak berperan krusial. Dukungan rantai dingin atau cold chain memastikan kualitas udang terjaga hingga ke tangan pembeli internasional. Terus terus yang selanjutnya ada peran pemerintah di perdagangan internasional. Pemerintah memegang peran kunci dalam mengatur, memfasilitasi, dan melindungi kepentingan ekspor impor udang Indonesia di pasar global, yaitu menerapkan standar SPS, yaitu standar sanitasi dan fitosanitasi internasional. Terus ada menerapkan HACCP, yaitu sistem jaminan keamanan pangan ekspor. Yang ketiga ada menerapkan standar nasional Indonesia untuk produk udang. Terus ada regulasi dan fasilitasi, yaitu perizinan ekspor impor, pengawasan bea cukai, dan dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha udang nasional. Terus ada standar mutunya dan anti dumping, yaitu penerapan sertifikasi SPS dan HACCP. Terus ada kebijakan anti dumping untuk melindungi pasar domestik dan reputasi ekspor. Terus yang terakhir ada kesimpulan dan prospek ekspor udang. Ekspor udang Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap menjadi komoditas strategis nasional ke depan. Inovasi budidaya dan diversifikasi pasar ekspor menjadi kunci ketahanan industri. Kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekspor udang yang berkelanjutan dan bersaing di global. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.